Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar psikologi desain. Nah, hari ini, pada kesempatan ini, kita akan sedikit membahas tentang healthcare facilities. Merancang lingkungan healthcare facilities itu punya kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan merancang interior-interior yang tidak memiliki tujuan untuk kesembuhan atau penyembuhan. Kenapa? Karena proses untuk menjadi sehat atau membantu seseorang agar sembuh itu bukan merupakan hal yang gampang, baik secara mental maupun juga secara fisik. Nah, tugas kita sebagai seorang desainer interior itu harus menciptakan ruangan yang bisa mengoptimalkan pengalaman penyembuhan, dan itu semua membutuhkan fokus yang tinggi serta kita sebagai desainer harus punya empati yang mendalam karena kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai pengguna ruangan untuk merasakan dan memberikan apa yang dibutuhkan kira-kira gitu. Kemudian berbicara terkait dengan pengguna ruangan, siapa sajakah pengguna ruangan yang ada di dalam healthcare facilities? Tentunya dari sudut pandang interior design. Nah, di sini kalau kita amati dari beberapa sumber yang sudah saya gunakan untuk menyusun materi pendukung video ajar ini, ada 3 kelompok pengguna ruang. Bisa kita kelompokkan menjadi 3 bukan 3 jenis, apa ya, 3 klasifikasi gitu ya teman-teman. Yang pertama itu tentu saja si pasien itu sendiri atau orang yang sedang sakit, baik itu sakit fisik, sakit mental ataupun memiliki sakit apapun, jenis apapun, pokoknya yang pasiennya gitu. Pasien atau orang yang sedang sakit itu biasanya sangat bisa mengalami tekanan psikologis akibat gejala penyakit yang mereka rasakan, kemudian proses diagnosisnya pada saat mereka melakukan pemeriksaan, dan juga bagaimana pengobatan harus dijalani, serta lingkungan tempat diagnosis dan perawatan tersebut berlangsung. Ini dari sudut pandang pasien. Jadi, dari sudut pandang pasien saja kita harus punya empati dan merasakan apa sih yang sebagai pasien tuh apa sih yang dirasakan gitu. Untuk apa? Tentunya untuk nanti kita merancang interior bangunan healthcare facilities ini. Kemudian yang kedua, setelah pasien, kita juga teringat kalau pengguna ruangan dalam healthcare facilities itu ada juga teman atau anggota keluarga pasien. Mungkin teman-teman kalau menyebutnya bisa apa, pendamping pasien begitu atau hal sejenisnya. Intinya biasanya pasien itu ada yang datang sendiri, tapi ada juga yang datang diantar atau ditemani. Diantar itu bisa jadi pasiennya hanya melakukan rawat jalan. Tetapi bagi pasien yang melakukan rawat inap, biasanya pendampingnya itu menemani. Seperti itu. Bisa jadi itu jadi keluarga atau teman dekat dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini si pendamping pasien itu juga mengalami lingkungan fisik yang sama dengan pasien. Kemudian mereka seringkali juga merasakan stres emosional yang mendalam. Kenapa? Karena yang pertama, mereka yang mengantarkan atau menungguin ini, itu juga mereka menyaksikan orang yang mereka sayangi atau orang yang mereka cintai itu menghadapi suatu penyakit. Itu kan merupakan hal yang sedih secara emosional ya. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus bisa memotivasi orang yang mereka cintai untuk segera sembuh. Gitu. Jadi mereka sebenarnya membutuhkan kondisi atau fasilitas yang bisa sedikit mengalihkan perhatian mereka tentang kesedihan, tapi lebih ke bagaimana caranya mereka memotivasi orang-orang yang mereka antar atau pasiennya ini untuk menjalani
treatment atau terapi, tentu saja tujuannya untuk kesembuhan. Kemudian selain pasien, kemudian ada pendamping pasien, tentu saja para profesional, baik itu dokter, dokter spesialis, dokter umum, kemudian perawat, dan segala macam para profesional yang bekerja di bidang healthcare facilities. Mereka-mereka ini, beliau-beliau ini juga punya tantangan pada saat mereka bekerja, karena tantangan itu juga cukup membuat mereka merasa ada tekanan gitu, karena mereka juga harus bekerja yang diburu dengan ketepatannya. Apakah benar suntik di sini atau benar suntik di sana atau bergeser dan lain halnya. Apakah pencahayaan ini nggak cukup terang sehingga tidak bisa dilakukan proses treatment dengan baik, atau misalkan sirkulasinya ini tidak nyaman sehingga pada saat bergerak mereka kesulitan, atau untuk mengambil beberapa alat para profesional ini tidak dilakukan dengan mudah gitu. Misalnya seperti itu. Selain itu, hal itu ketika mereka memutuskan ketepatan penanganan, mendiagnosis, atau itu mensuntik dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka sebagai profesional ini cemas, kecemasan yang mereka rasakan itu akan terlihat di ekspresi ataupun gerak mereka, yang tentu saja itu bisa mempengaruhi pasien. Jadi kondisinya itu saling bersinggungan dan saling mempengaruhi. Kemudian hal terakhir dari profesional yang mereka cemaskan itu adalah juga mereka punya resiko untuk tertular penyakit yang ada gitu. Oke, nah kita akan bahas 3 hal dalam hal ini terkait dengan materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Yang pertama ini kita akan membahas communicating, bagaimana sebuah ruangan itu bisa mengkomunikasikan informasi kepada user atau pengguna ruang. First impression itu merupakan hal yang sangat penting dalam mendesain healthcare facilities. Faktor-faktor seperti desain interiornya, baik itu elemen dinding, lantai maupun plafon, kemudian kebersihan interiornya seperti apa, pencahayaannya cukup atau tidak, kemudian suasana ruang, bisa dari baunya, kemudian dari thermalnya, apakah nyaman atau tidak, atau adakah aroma-aroma yang tidak diinginkan, atau ada aroma yang sangat menggembirakan yang bisa mempengaruhi mood atau kondisi si pasien gitu. Ini semua dapat mempengaruhi persepsi pasien serta keluarga terhadap profesionalisme dan efektivitas layanan medis yang diberikan. Gitu. Seperti misalkan keluarga keluarga pasien yang sedang menunggu, mereka itu merasa nyaman atau tidak berada di area transit, bukan area tunggu ya mungkin kalau untuk di kamar-kamar rawat inap gitu, area transit, atau bahkan misalkan ada yang untuk di area keluarganya bisa beristirahat di situ. Apakah hal itu nyaman? Apakah sudah memenuhi kebutuhan privasi mereka? Apalagi kalau misalkan pasien ini harus dicek kondisinya secara berkala oleh para profesional seperti itu. Kemudian hal pertama yang akan kita bahas itu adalah ruang rawat pasien. Jadi pasien yang dirawat di kamar yang punya desain tidak seperti kamar pada rumah sakit pada umumnya, tapi lebih ke arah kamar yang didesain seperti seolah-olah seperti hotel misalnya gitu, menyerupai dengan fasilitas yang ada di hotel, itu cenderung memiliki kesan yang lebih positif terhadap pengalaman mereka selama mereka berada di rumah sakit. Nah, kemudian sebaliknya, kalau kamar rawat inap itu didesain dengan lebih institusional, misalnya
tidak ada unsur seni ataupun juga pakai kursi yang kurang nyaman yang bagi digunakan oleh pengunjung atau usernya, itu cenderung memiliki kesan yang lebih dingin dan kurang mendukung pemulihan secara psikologis. Nah, seperti itu. Kedua, dari yang pertama tadi kan kita bahas ruang rawatnya. Kalau yang kedua, kita lihat dari cara berkomunikasi yang harus dihadirkan oleh seorang desainer interior di ruang tunggu. Jadi ruang tunggu itu tidak selalu bersifat institusional, mungkin bisa jadi berisi lampu, tanaman, barang-barang dekoratif, dan juga berbagai lukisan, tapi cenderung memberikan pengaruh yang positif. Jadi, kalau misalkan ruang tunggu itu didesain dengan hal-hal yang familiar di mata pengguna pengguna ruangnya, misalnya ruang tunggunya itu dibuat dengan sehomi mungkin, misalnya temanya pakai yang tema tradisional atau tema-temanya menggunakan tema-tema yang fun, kemudian homey, nyaman seperti di rumah gitu kesannya. Nah, kondisi itu interior desainnya seperti itu akan membuat para pengguna ruang, baik itu pasien maupun pendamping pasien, saat berada di ruang tunggu itu mereka lebih nyaman. Dan itu akan sangat membantu. Kenyamanan yang dirasakan oleh pasien maupun pendamping pasien itu akan sangat membantu ke depannya dalam proses penyembuhan, seperti itu. Desain lingkungan fisik dapat mempengaruhi pengalaman psikologis pasien dan berdampak pada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Kita sebagai seorang desainer interior harus mengenali caranya pasien, pendamping pasien, maupun profesional saat akan mengalami lingkungan. Jadi bagaimana pasien mengalami lingkungan? Apakah kalau ada pintu itu direspon secara ini ataukah secara itu? Kemudian begitu pula dengan para pendamping pasien. Apakah kursi yang disediakan di ruang tunggu itu nyaman untuk digunakan oleh pendamping pasien atau sebaliknya? Kemudian begitu pun juga dengan para profesional. Nah, kita langsung ke contoh studi kasus. Di sini teman-teman nanti bisa kalau mau cari tahu lebih dalam terkait ada studi kasus ini desain interior untuk ruang rawat IDD gitu ya, Intellectual and Development Disabilities. Nah, kenapa ini menjadi unik untuk kita angkat gitu? Karena pasien IDD ini mungkin kita sebutnya punya berkebutuhan khusus begitu ya. Mereka-mereka ini dapat memproses atau menafsirkan lingkungan yang dibangun dalam sekitar mereka itu secara berbeda, yang dapat menciptakan hambatan terhadap perawatan kesehatan. Jadi, kalau dalam contoh yang kita lihat ini, di sini ada ruang seperti ruang rawat untuk pemeriksaan begitu ya. Nah, pemeriksaan ini di sini bisa dilihat nih dindingnya itu udah penuh dengan ornamen yang mencolok. Kemudian begitupun juga dengan bagian plafon. Nah, teman-teman tips untuk mendesain healthcare facilities itu karena kebanyakan pasien saat berada di ruang rawat inap khususnya itu berada dalam posisi tertidur. Teman-teman sebaiknya membuat strategi yang efektif untuk mendesain atau bikin treatment yang unik di bagian plafon dan dinding bagian atas, serta dinding bagian samping-samping. Kalau dinding belakang mungkin biasanya seringkali ada hubungannya dengan alat, tapi hal itu dinding belakang atau headbed-nya pasien ini tidak bisa dilihat oleh pasien. Jadi visualnya mungkin arah mata pasien itu lebih mengarah ke bagian plafon atau dinding bagian atas di hadapan kasur mereka seperti itu. Jadi silakan dibuat seunik mungkin. Nah, kalau di studi kasus yang kita lihat di slides ini seorang desainernya ini
mendesain area plafon itu yang unik gitu. Kan kalau misalkan kita lihat secara mata kita sebagai orang normal gitu ya, ini kan kayaknya terlalu rame gitu. Tapi belum tentu itu terlalu rame untuk pasien-pasien dengan IDD gitu. Jadi kenapa? Karena mereka merespon treatment yang ada di lingkungan itu secara berbeda dengan kita. Jadi kita sebagai desainer harus mampu berempati dan berpikir seperti apa yang mereka rasakan, kemudian kita membuat treatment di ruangan itu. Nah, salah duanya yang dijelaskan di studi kasus ini, yang pertama itu adalah membuat positive distraction. Kenapa positive distraction ini penting gitu? Karena kita saja sendiri sebagai manusia normal itu kadang kita hanya bisa fokus minimal mungkin maksimal, bukan minimal maksimal ya, mungkin rata-rata gitu ya, 5 menit saat membaca bacaan paragraf tentunya yang menjenuhkan itu mungkin kita bisa benar-benar fokus dan memahami setiap kalimatnya itu mungkin 3 sampai 5 menit. Setelah itu pasti sudah eh, berkurang konsentrasinya dan fokusnya. Nah, di saat itulah itu teman-teman biasanya perlu positive distraction. Jadi terdistraksi oleh hal lain kemudian kembali lagi fokus. Positive distraction ini apakah penting? Penting. Jadi positive distraction ini sangat dibutuhkan untuk si manusia atau kita bisa kembali ke kondisi konsentrasi seperti semula. Nah, kalau di contoh ini plafonnya itu dibikin sangat ramai gitu ya, menurut kita itu ramai, itu karena digunakan untuk mendistraksi. Jadi ketika pasien rawat IDD ini sedang dilakukan scanning, pemeriksaan diagnosa, dia akan fokusnya teralihkan kepada melihat plafon atau melihat layar yang ada di seberang kasurnya, kemudian lihat bagian samping, kemudian dimainkan teksturnya. Jadi itu semua merupakan positif distraction yang tidak terlepas dari multisensory design gitu. Dan ini semua saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Kemudian ini dia ada namanya theory of supportive design. Jadi dalam mendesain healthcare facilities, sebaiknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi fungsi desain pada fasilitas kesehatan itu sebaiknya memenuhi 3 hal. Yang pertama, sense of control. Jadi desain interiornya dibuat untuk menghargai berbagai macam lingkungan, baik itu lingkungan untuk orang sakit, orang normal, ataupun orang dengan kebutuhan khusus, gender laki-laki dan perempuan itu harus dibuat desainnya itu mampu mewadahi perbedaan itu semua. Kemudian hal yang kedua adalah social support. Jadi desain interior pada fasilitas kesehatan dibuat untuk mendukung aktivitas sosial. Nah, contohnya misalkan dirancanglah kursi ginekologi untuk mendukung pemeriksaan ginekologi. Jadi nggak bisa pemeriksaan ginekologi menggunakan kursi sofa atau kursi makan. Jadi memang desainnya itu dirancang memang khusus untuk mendukung kegiatan pemeriksaan ginekologi tersebut. Kemudian hal terakhir yaitu ketiga yang sudah kita singgung tadi sebelumnya itu adalah positive distraction. Nah, fasilitas kesehatan sebaiknya didesain dengan tujuan yang pertama, tidak menimbulkan stres, kemudian tidak menggunakan fitur yang dapat menambah stres karena akan mempengaruhi rasa sakit. Kemudian yang kedua, didesain untuk memfasilitasi segala akses fisik. Kemudian yang ketiga, target desain mencakup pasien, pengunjung, dan staf kesehatan seperti yang kita bahas di awal slide tadi. Oke, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan positive distraction. Menurut Ulrich and Persson pada tahun 1990 dalam bukunya, ada 3 hal yang merupakan
distraksi positif yang sangat efektif. Yang pertama itu adalah happy, laughing, or caring face. Jadi kebahagiaan, ekspresi bahagia, ekspresi tertawa, ataupun ekspresi berempati, tetapi lebih ke perhatian gitu ya, terhadap si orang itu, terhadap seseorang. Jadi misalnya kita sendiri, kita melihat orang yang happy, maka kita akan terdistract dan ikut happy gitu. Simpelnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kayaknya sudah tidak asing lagi nih buat teman-teman, adalah hewan peliharaan. Animals, especially pet, bisa cat atau dog dan lain sebagainya. Kalau teman-teman punya kura-kura, mungkin pelihara kura-kura, itu juga bisa membuat distraksi yang efektif dan positif sekali tentunya untuk mengurangi kecemasan atau stress level bisa lebih turun dan lain-lain. Nah, terakhir ini yang ketiga, ini adalah hal yang sangat disukai oleh segala gen atau generasi, dari milenial, baby boomer maupun Gen Z mungkin sangat suka dengan hal ini untuk mendapatkan distraksi positif gitu ya. Adalah nature atau alam. Jadi nature elements such as flower, tree, plants, dan juga water. Nah, ada beberapa penelitian yang menjelaskan kalau pemandangan alam yang ada airnya, ada aksen air, entah itu dari bentuknya dari sungai atau itu bentuknya dari air terjun, yang tentu saja itu alami ya unsurnya, tidak dibuat, itu lebih punya pengaruh positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemandangan alam yang tidak punya unsur air di dalamnya. Seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini dulu video ajar part 1 yang kita diskusikan. Semoga teman-teman bisa memahami lebih dahulu. Jika ada yang belum paham, silakan bisa diputar kembali di slide sebelumnya kalau diperlukan, atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menanyakan langsung kepada saya atau boleh komentar di kolom. Selanjutnya kita akan membahas bahasan next-nya di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.